Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam dijelaskan setiap segala sesuatu pasti memiliki balasannya, baik dibalas di akhirat, bahkan ada juga yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tergantung jenis dosa atau kemaksiatan yang telah dilakukan seseorang. Sahabat beriman, ada 5 dosa yang jangan sampai dilakukan oleh seorang hamba. Sebab jika melakukannya dan tidak segera bertaubat, maka akan langsung diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa hidup terhina hingga ditutup pintu rezekinya. Berikut ini adalah 5 dosa yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua, karena kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua, dan ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Karena itu, sikap ihsan baik dalam ucapan maupun perbuatan merupakan suatu kewajiban agama sekaligus merupakan suatu kebutuhan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayah Imam Al-Hakim. Balasan atas dosa kepada orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zolimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua juga tahu doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan diamini oleh para malaikat, sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayah Imam Baihaqi. Lalu yang kedua adalah berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina, karena berzina adalah dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku pezina yang dengan sengaja dilakukannya. Apakah ada zina yang tanpa sengaja dilakukan? Jawabannya adalah ada. Contohnya adalah zina mata. Namun ada yang lebih parah dari itu, yaitu pasangan yang melakukan hubungan badan tanpa terikat pernikahan. Lalu, apa balasan dari dosa berzina yang dilakukan oleh seseorang? Allah Subhanahu wa taala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina, akan tetapi Allah akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya, kehancuran rumah tangga, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya sangat banyak sehingga harta bendanya habis, dihinakan dari masyarakat, dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah berlaku curang dalam berdagang, dalam perniagaan atau jual beli.
Ada dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yaitu curang dalam timbangan, dan kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan ini memang bisa mendatangkan untung yang besar, tetapi tanpa disadari Allah akan memberikan balasan secara langsung di dunia. Balasan yang diterima oleh pedagang yang melakukan kecurangan seperti kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangannya, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, semakin berkurang pembeli, dizolimi sesama pedagang, hingga barang dagangan yang tidak laku-laku. Lalu yang keempat adalah berbuat zolim. Zolim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zolim dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu, zolim termasuk dosa besar. Manusia yang zolim akan mendapatkan balasan di dunia dan disiksa pedih di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Kemudian yang kelima adalah memutuskan silaturahmi. Islam tidak menyukai orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Islam mengancam dan mengecam secara tegas orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Islam begitu tegas terhadap hubungan baik sesama manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berbuat baik dan justru memutus persaudaraan, Islam pun memberikan ancaman yang keras, yaitu tidak akan masuk surga sebagai balasannya. Sungguh mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, oleh karena itu saya sarankan bagi saudaraku semuanya sebisa mungkin untuk menghindari 5 hal tersebut yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup di dunia. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.